Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini membahas soal dan pembahasan TIU yang tentang silogisme ya. Oke, sebelum mengerjakan soal, sebaiknya kalian siapkan buku dan juga pulpoin supaya nanti kalian bisa tahu kira-kira kalian betul berapa supaya bisa dijadikan tolak ukur seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan yang pertama. Jika pergi ke Semarang, maka melewati Magelang. Jika melewati Magelang, maka harus melewati Pabelan. A. Sebagian yang pergi ke Magelang melalui jembatan Pabelan. B. Semua yang melewati jembatan Pabelan tentu berpergian ke Semarang. C. Sebagian yang datang ke Semarang melalui jembatan Pabelan. D. Semua yang tidak berpergian ke Semarang tidak melalui jembatan Pabelan. E. Semua yang berpergian ke Semarang harus melalui jembatan Pabelan. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal semacam ini itu menggunakan silogisme ya. Jadi silogisme kemarin adalah rumusnya jika P maka Q, lalu jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah ini kita coret P maka R, seperti itu ya. Jadi ibaratnya jika pergi ke Semarang ini adalah P, melewati Magelangnya itu Q, melewati Magelang lagi Q, maka R ya. Jadi Q-nya kita coret, tinggal berarti jawabannya yang E ya. Jadi semua yang pergi ke Semarang itu maka harus melalui jembatan Pabelan. Tuh. Oke, cukup mudah ya untuk pertanyaan nomor 1. Oke, next pertanyaan nomor 2. Semua sarjana telah melaksanakan program KKN. Tarjo adalah seorang pelajar. A. Tarjo telah melaksanakan program KKN. B. Tarjo tidak melaksanakan KKN. C. Sebagian sarjana tidak melaksanakan KKN. D. Tidak ada kesimpulan. E. Semua salah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi jika menemui soal seperti ini, kita harus ingat ya hukum penarikan kesimpulan. Jadi ada modus ponen, modus tolen, dan juga silogisme. Untuk namanya tidak perlu dihafal, namun untuk intinya itu harus kalian hafalkan ya. Jadi untuk modus ponen itu jika P maka Q, lalu premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Itu ya. Dan untuk modus tolen itu jika premis pertama itu jika P maka Q, lalu premis kedua adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Itu ya. Dan untuk silogisme seperti pertanyaan yang pertama tadi, jika P maka Q, lalu jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Tuh. Dan untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah ini kita ibaratkan P ya. Ini adalah Q. Lalu Tarjo adalah seorang pelajar, berarti bukan sarjana kan, jadi negasi P. Jadi kalau soal seperti ini itu tidak ada kesimpulannya ya, atau tidak bisa ditarik kesimpulan. Selain itu, kalau misalkan kita logika kan, pelajar dalam premis ini tuh tidak bisa dikaitkan dengan sarjana, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, next pertanyaan nomor 3. Semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. A. Semua tanaman di kebun tidak berbuah. B. Sebagian tanaman di kebun diberi pupuk. C. Sebagian tanaman di kebun berbuah. D. Semua tanaman di kebun diberi pupuk. E. Semua tanaman di kebun tidak diberi pupuk. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya.
Oke, jadi jika menemui soal seperti nomor 3 ini, kan ada kata semua dan sebagian ya. Jadi kalau misalkan kemarin kan jika semua dan semua itu nanti kesimpulannya juga semua. Kalau semua dan sebagian ini namanya partikular ya. Jadi kalau misalkan semua dan sebagian kesimpulannya juga sebagian gitu. Jadi bisa langsung kita seleksi yang bukan. Jawabannya adalah A, salah berarti ya. Kita kan ini ada sebagian, jadi kesimpulannya nanti sebagian. Jadi A, D, dan E itu jelas salah. Tinggal opsi B dan C itu ya. Sebagian tanaman di kebun diberi pupuk. Ini benar ya, karena kan semua tanaman yang berbuah itu diberi pupuk. Nah, tanaman yang di kebun itu sebagiannya berbuah, berarti sebagiannya diberi pupuk. Ini benar. Sebagian tanaman di kebun berbuah, ini sama dengan premis kedua ya, jadi kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya. Oke, next pertanyaan nomor 4. Beberapa calon musisi memiliki jiwa romantis. A. Semua calon musisi belajar di sekolah musik. B. Sebagian yang belajar di sekolah musik bukan calon musisi. C. Semua yang belajar di sekolah musik tidak memiliki jiwa romantis. D. Semua yang berjiwa romantis belajar di sekolah musik. E. Sebagian yang berjiwa romantis tidak belajar di sekolah musik. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada kata semua dan juga beberapa ya. Jadi sebagian, beberapa, ada, terdapat itu sama ya. Jadi partikular juga, jadi nanti kesimpulannya berarti sebagian ya, atau partikular. Jadi A, C, D jelas salah ya. A, C, dan D itu salah. Jadi tinggal kita pilih antara opsi B dan E. Tuh ya. Yang B, sebagian yang belajar di sekolah musik bukan calon musisi. Salah ya, karena di sini kan sudah dijelaskan bahwa semua yang belajar di sekolah musik itu calon musisi. Jadi kurang tepat. Yang E, sebagian yang berjiwa romantis tidak belajar di sekolah musik. Ini tepat ya, karena kan beberapa calon musisi itu memiliki jiwa romantis, jadi beberapa saja. Atau karena beberapa calon musisi itu kan memiliki jiwa romantis, maka dapat disimpulkan sebagian yang berjiwa romantis itu tidak belajar di sekolah musik. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, next nomor 5. Tidak terlihat dari bumi, semua benda langit yang bersinar adalah bintang. A. Semua bintang bersinar. B. Kecuali bintang, semua benda langit tidak terlihat dari bumi. C. Beberapa benda langit yang bersinar tidak terlihat dari bumi. D. Semua benda langit yang bersinar tidak terlihat dari bumi. E. Hanya bintang yang tidak terlihat dari bumi. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini ada kata beberapa dan juga semua ya. Jadi ini nanti jawabannya pasti partikular ya. Jadi yang ada beberapanya ini yang C. Oke, jadi karena semua benda langit yang bersinar itu adalah bintang ya. Jadi karena beberapa bintang itu tidak terlihat dari bumi, maka dapat disimpulkan beberapa benda langit yang bersinar itu tidak terlihat dari bumi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Semua anak menyukai film kartun. Beberapa film kartun bercerita tentang pahlawan kebajikan. A. Beberapa anak menyukai cerita pahlawan kebajikan. B. Semua anak menyukai cerita pahlawan kebajikan. C. Tidak ada anak yang menyukai cerita pahlawan kebajikan.
D. Kecuali cerita pahlawan kebajikan, film kartun disukai anak. E. Hanya cerita pahlawan kebajikan yang disukai anak. Oke, silahkan dijawab dulu. Oke, jadi ini juga cukup jelas ya. Jadi ada semua dan beberapa di sini. Lalu nanti kesimpulannya pasti ada kata beberapanya atau partikular ya. Dan karena semua anak kan menyukai film kartun, lalu karena beberapa film kartun itu bercerita tentang pahlawan kebajikan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa anak itu menyukai cerita pahlawan kebajikan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Jika matahari bersinar terang, maka jemuran akan cepat kering. Jika jemuran cepat kering, maka pekerjaan rumah ibu jadi cepat selesai. A. Jika matahari tidak bersinar terang, maka pekerjaan rumah ibu tidak cepat selesai. B. Jika matahari bersinar terang, maka pekerjaan rumah ibu jadi cepat selesai. C. Jika jemuran cepat kering, maka matahari bersinar terang. D. Jika matahari tidak bersinar terang, maka jemuran ibu tidak cepat kering. E. Jika jemuran tidak cepat kering, maka pekerjaan rumah ibu tidak cepat selesai. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi mengerjakan soal ini mengerjakannya dengan silogisme ya. Jadi jika matahari bersinar itu kita ibaratkan P, jemuran akan cepat kering ini Q, jemuran cepat kering Q, maka pekerjaan rumah ibu akan cepat selesai R. Jadi ini kita coret ya. Jadi kesimpulannya adalah yang B ya. Jika matahari bersinar terang, maka pekerjaan rumah ibu jadi cepat selesai. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, next pertanyaan nomor 8. Semua sepeda memiliki lampu, sebagian lampu berwarna merah. A. Semua sepeda memiliki lampu merah. B. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. C. Lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. D. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. E. Tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi pertanyaan seperti ini mudah ya. Jadi jika ada semua dan juga ada kata sebagian seperti soal-soal yang sebelumnya, jawabannya pasti ada kata sebagiannya. Jadi ini yang benar adalah opsi D ya. Sebagian sepeda itu memiliki lampu berwarna merah karena kan semua sepeda ini memiliki lampu. Sebagiannya warnanya merah. Jadi sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Oke, next pertanyaan nomor 9. Jika Adi minum obat, maka ia sembuh. Jika Adi sembuh, maka ia berangkat sekolah. Ternyata Adi tidak berangkat sekolah, berarti A. Adi meminum obat. B. Adi meminum obat dan tidak sembuh. C. Adi tidak meminum obat. D. Adi tidak meminum obat dan tidak sembuh. E. Adi sembuh. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi jika kita umpamakan ya, jika Adi minum obat ini adalah P, sembuh adalah Q, lalu jika Adi sembuh, maka ia berangkat sekolah R. Ternyata Adi tidak berangkat sekolah, negasi R ya. Jadi jika P maka Q, lalu Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R, lalu negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Berarti Adi tidak minum obat. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Adi tidak meminum obat.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Semua pegawai mendapat gaji pokok, sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Kesimpulannya, A. Semua pegawai tidak mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. B. Semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. C. Sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. D. Pegawai yang diberi gaji pokok pasti mendapat bonus penghasilan. E. Sebagian pekerja mendapat bonus penghasilan saja. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, menjawab pertanyaan nomor 10, langsung kita seleksi ya. Yang salah adalah A, B, D ya. Jadi tinggal opsi C dan juga E. Sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Tepat ya. Sebagian pekerja mendapat bonus penghasilan saja, kurang tepat. Karena kan semua mendapat gaji pokok ya, tidak hanya bonus penghasilan. Bonus penghasilan itu beberapa saja atau sebagian pegawai. Tuh, jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Rina dan Budi mempunyai buku nikah. Kesimpulannya, A. Rina dan Budi tidak menikah. B. Buku nikah Rina dan Budi palsu. C. Rina dan Budi menikah di KUA. D. Rina dan Budi pasangan yang tidak sah. E. Budi dan Rina belum tentu sah. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi jika semua pasangan yang menikah di KUA ini kita ibaratkan P, lalu pasangan sah itu adalah Q, pasangan yang sah itu Q, memiliki buku nikah R ya. Jika P, maka Q, jika Q, maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi semua pasangan yang menikah di KUA itu pasti memiliki buku nikah. Nah, Rina dan Budi itu mempunyai buku nikah. Jadi Rina dan Budi menikah di KUA. Tuh, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, pertanyaan nomor 12. Semua pemilik mobil harus mempunyai surat izin mengemudi. Lantip memiliki 2 mobil mewah. Kesimpulannya, A. Lantip tidak membutuhkan surat izin mengemudi. B. Lantip wajib memiliki surat izin mengemudi. C. Lantip boleh memiliki surat mengemudi. D. Tidak dapat ditarik kesimpulan. E. Semua salah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Jadi pertanyaan nomor 12 ini cukup jelas ya. Jadi semua pemilik mobil itu kan harus mempunyai SIM ya, surat izin mengemudi. Dan Lantip memiliki mobil kan. Jadi Lantip wajib memiliki surat izin mengemudi. Tuh, jadi jawabannya adalah yang B. Pertanyaan nomor 13. Kendaraan roda 2 bermesin boleh memasuki tol, sementara kereta kuda beroda 2. Kesimpulannya, A. Tidak ada kesimpulan. B. Kereta kuda harus masuk jalan tol. C. Kereta kuda boleh masuk jalan tol. D. Kereta kuda dilarang masuk jalan tol. E. Semua salah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi kita pahami ya premisnya. Kendaraan roda 2 bermesin ya, boleh memasuki tol. Sementara kereta kuda beroda 2, kan kereta kuda ini tidak bermesin ya. Jadi kereta kuda dilarang masuk jalan tol. Tuh, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Semua balita mendapat imunisasi. Beberapa balita mendapat vitamin. Kesimpulannya, A. Semua balita mendapat imunisasi dan vitamin. B. Balita yang telah imunisasi biasanya mendapat vitamin. C. Sebagian balita mendapat vitamin saja. D. Sebagian balita mendapat vitamin dan imunisasi. E. Semua salah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya.
Oke, cukup mudah ya. Jadi jawabannya pasti ada kata sebagiannya. Jadi A, B, dan E jelas salah. Tinggal C dan D. Yang C, sebagian balita mendapat vitamin saja. Ini kan beberapa balita mendapat vitamin ya. Dan semua kan dapat imunisasi. Jadi tidak hanya dapat vitamin tapi juga imunisasi. Jadi yang lebih tepat adalah yang D ya. Sebagian balita mendapat vitamin dan juga imunisasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 15. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. A. Semua mahasiswa belajar. B. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. D. Semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. E. Sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi ini ada kata semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah ada kata sebagiannya. Jadi A, B, dan D jelas salah. Jadi tinggal memilih opsi C dan E. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Benar ya, jadi semua mahasiswa yang belajar kan pasti lulus. Lalu sebagian mahasiswa yang lulus itu ternyata tidak belajar. Jadi kan ada kemungkinan bahwa sebagian mahasiswa itu belajar dan lulus ujian. Tuh. Yang E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Kalau belajar di sini pasti lulus ya. Jadi kurang tepat yang E. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Oke, bagaimana? Apakah sudah betul semua? Ini yang part 1, ini soalnya lebih mudah. Oke, jadi untuk part selanjutnya akan aku tingkatkan ya untuk kesulitannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye-bye.